Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam, Detik atau Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Festival kembali digelar pada hari Senin 27 Februari 2023. Di Arema Negara Alaya atau DNA didapuk sebagai lokasi gelaran Detik Festival 2023 yang akan berlangsung hingga Rabu 1 Maret 2023 mendatang. Mengusung tema Grow Digital Creativity and Collaboration, gelaran ini akan diisi oleh beragam kegiatan seperti lomba foto Twibbon, lomba rally foto, lomba e-sport, lomba foto momen Detik Festival 2023, lomba KIMMDA yakni lomba video yang menonjolkan potensi unggulan di masing-masing wilayah desa atau kelurahan, serta lomba video kreatif soal edukasi atau literasi teknologi dan informasi oleh masyarakat umum. Tidak hanya itu, dibarengi pula dengan kegiatan seminar untuk masyarakat umum, workshop dari relawan TIK Bali, workshop coding untuk anak SD dan SMP oleh Coding Academy, dan seminar digitalisasi Ogo-Ogo. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Ide Bagus Alit Adi menerangkan, Detik Festival 2023 merupakan gelaran kali ke-8 yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. Ia turut menuturkan gelaran ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi startup, komunitas hingga perguruan tinggi untuk dapat mengenalkan produk atau layanan teknologi yang dimiliki. Jadi yang pertama tentunya Detik Festival ini yang ke-8 mungkin ya. Karena di pandemi kemarin kita 2 kali nggak melaksanakan. Nah ini tujuannya yang pertama adalah memeriahkan HUT Kota, itu dulu. Yang pasti HUT Kota. Kemudian kedua, karena HUT Kota bicaranya di kemanfaatan masyarakat. Ya, jadi apa yang bisa kami support untuk dari teknologi informasi bagi masyarakat. Nah, tentunya kami tidak bisa kerja sendiri. Kami kolaborasi dengan banyak pihak, baik dari media, kemudian dari universitas, kemudian dari startup, kemudian dari media partner yang lain ya yang mensupport kita. Lebih lanjut, Alit juga menjelaskan terdapat kurang lebih 25 startup dan 9 perangkat daerah yang mengikuti gelaran Expo di Detik Festival kali ini. Expo itu ada 25 startup ya, 25 startup yang memang dari startup langsung, mungkin juga dari inkubator bisnisnya, dari kampus-kampusnya itu ikut terlibat. Kemudian untuk dari Expo dari perangkat daerah ada 9 ya, yang menampilkan terkait masalah digitalisasi pelayanan publik. Terutama sekali saat ini yang kita sangat butuhkan itu adalah terkait dengan investasi, kemudian melalui DPMPTSP, kemudian terkait masalah kependudukan melalui aplikasi identitas kependudukan digital IKD. Nah, di sana kita dorong masyarakat untuk memanfaatkan identitas kependudukan digital. Kemudian ada pelaksanaan workshop dan seminar itu sekitar 40-an ya, yang workshop sama seminar mulai dari anak-anak sampai senior. Utamanya kita adalah mendorong startup, kemudian mendorong anak-anak untuk literasi digital. Kemudian ada juga untuk belajar coding, justru ini anak-anak ini ada Coding Academy juga ada. Nah, selain itu kita kolaborasi nih dengan salah satu startup kita yaitu ISN yang itu mengangkat tentang Speed ID. Jadi yang mengikuti seminar ataupun workshop itu sudah terdaftar. Jadi sudah melalui antrian di Speed ID registrasinya. Nah, itu kemudian juga ada e-sport. Nah, itu pesertanya sampai 50 tim ya. Sudah terdaftar 50 tim. Selain itu kita juga didukung oleh food truck. Komunitas food truck. Itu kolaborasi juga. Kita hanya menyiapkan ruang dan waktu. Jadi kita siapkan space. Nah, kita tinggal ini, kemudian kita juga disupport oleh rekan-rekan di Dinas Koperasi UMKM. Juga ada pameran. Itu rangkaian Detik juga sebenarnya. Ya, walaupun agak terlepas, tapi kita membuat mungkin Adik bisa lihat logonya Detik itu adalah segitiga. Nah, segitiga antara DNA, GSD, dan Youth Park. Ya, ini sebenarnya sinergi atas 3 tempat ini yang menjadi segitiga bermuda lah untuk Denpasar, untuk anak-anak muda. Dalam kesempatan yang sama pula, sekaligus dilakukan kegiatan peluncuran aplikasi Denpasar Pramasewaka atau DPS. Aplikasi ini diusung oleh pemerintah Kota Denpasar untuk mengintegrasikan seluruh layanan dan informasi unggulan di Kota Denpasar.
bahwa Denpasar dalam satu genggaman ini mungkin adik-adik sudah tahu tentang Prodenpasar. Prodenpasar itu udah persis 1 dekade, persis 10 tahun launchingnya di 2013. Nah sekarang ini kita mau sempurnakan, mau update itu menjadi Denpasar dalam satu genggaman, yaitu kepanjangan singkatannya adalah DPS, yaitu Denpasar Prama Sewaka, yang artinya pelayanan unggul dari Denpasar. Nah di dalamnya itu terutama adalah terkait masalah kita utamakan adalah pariwisata. Jadi masyarakat yang di luar Denpasar mungkin biar lebih banyak yang tahu itu bahwa tentang pariwisata, apa aja sih pariwisata di Denpasar gitu. Nah sekarang ini kita kan butuh informasi yang luas. Nah kemudian kita juga disupport informasi terkait hotel, restoran, itu kita siapkan, kita informasikan di sini. Jadi kita collab dengan rekan-rekan di pariwisata untuk bisa berkomunikasi dengan pihak hotel dan restoran. Jadi menyampaikan di sini. Nah kemudian pelayanan publik, kemudian ada juga terkait masalah safe city, itu penting. Safe city yang ketangguhan kota itu bahwa kita memiliki layanan safe city yang call center 113. 113 ya, bener? 112, sorry, 112. Jadi di sini sudah ada informasi banyak hal, termasuk pelayanan publik. Taring Duk Capil juga sudah masuk yang terkait masalah pendudukan catatan sipil. Kemudian kita juga ada informasi data, satu data Denpasar. Nah ini satu data Denpasar, ini sudah up semua. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan media tadi kalau misalnya ini proses, ini masih kami proses. Jadi kami adalah wali data untuk Kominfo, sedangkan perangkat daerah adalah produsen data. Jadi kami masih sedang menyempurnakan berbagai hal terkait masalah data ini. Nah jadi kalau rekan-rekan media nanti tinggal lihat dulu, kalau memang merasa kurang, tolong infokan ke kami komunikasikan dengan produsen data. Kira-kira data apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa informasikan kepada rekan-rekan untuk bisa lebih baik lagi menyempurnakan datanya. Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Inkubator Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau INSTIKI, Ide Bagus Ari Indra Iswara mengatakan pihaknya membawa inovasi unggulan pada kegiatan Detik Festival 2023 kali ini. Inovasi tersebut yakni SC Yoga dan pengembangan 3D prasasti Baturan hingga virtual tour bersejarah. Kami dari INSTIKI, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, yang kita bawa di sini ada dua. Yang paling untuk saat ini adalah yang pertama itu yang tadi udah dicoba sama Pak Wali Kota, yaitu tentang Sky Yoga. Jadi gimana kita itu membaca gelombang otak orang, kemudian kita tahu tingkat stresnya mereka itu seperti apa, terus tingkat konsentrasinya mereka. Nah itu ketika kita udah tahu datanya itu, kita bisa ngasih treatment yang tepat untuk orang tersebut. Nah, yang saat ini sedang diterapkan untuk proses yoga. Jadi ada yoga healing lah gitu. Itu udah di jalan tadi dan udah sempat dicoba. Dan satu lagi kita punya virtual reality tour. Jadi bagaimana kita melestarikan budaya Bali dalam bentuk digital. Kebetulan kita di INSTIKI, kita itu punya yang namanya Pusat Digitalisasi Budaya Bali. Nah, di sana itu kita fokus untuk mendigitalisasikan budaya Bali. Karena kita seperti kita tahu, kita punya banyak pura, tapi kita nggak pernah punya dokumentasi lengkapnya itu seperti apa. Nah, yang berakibat ketika ada bencana alam atau ada pemugaran, kita nggak pernah tahu histori sebelumnya itu kayak gimana sih. Terus kalau mau renovasi kena bencana alam, mau direkonstruksi agak susah karena kita jejak digitalnya nggak punya. Nah itu yang kita coba untuk masuk ke sana. Kita ada pilot project sekarang 4 kabupaten, ada Bangli, Gianyar, Denpasar, salah satunya sama Badung. Nah itu udah proses. Tahap sekarang ini kita lagi ada di Pura Tahan sama Pura Batuan Gianyar. Nah itu yang gimana kita caranya membuat 3D objek dari pura-pura yang ada di sana, sehingga nanti 3D objeknya ini bukan dibuat dari 3D enggak, tapi kita ngelihat tekstur yang sebenarnya ada di sana, kita scan pakai scanner 3D, itu kita jadikan objek 3D-nya. Nah, jadi ketika nanti ada patahan atau apa, kita udah punya tahu nih, oh bentuk 3D-nya kayak gini loh. Tinggal bawa ke tukang ukir kayak gini loh ukirannya. Nah, itu misi kita.
Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.